Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempresentasikan final project struktur data dari kelompok kami. Sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama, saya Muhammad Ismail Majid dari NPM 162. Saya Dafa Ali Firdaus dengan akhir NPM 180. Saya Arif Nur Cahyo dengan akhiran NPM 192. Saya Ahmad Zulfikar Nata Mardika dengan NPM akhir 210. Saya Alvin Rama Saputra dengan NPM akhir 236. Oke, yang pertama, mohon izin untuk memperkenalkan deskripsi aplikasi. Nah, di final project ini itu kita bikin apa sih? Nah, di final project kali ini tuh kita bikin program untuk sistem absensi berbasis konsol untuk sekolah yang memungkinkan pengelolaan data siswa, materi, dan juga absensi kehadiran. Tujuannya dari program ini itu untuk membantu guru atau pihak administrasi sekolah buat mencatat kehadiran siswa untuk setiap materi pembelajaran secara terstruktur, efisien, dan juga mudah untuk dikelola. Nah, dari deskripsi tadi itu kita memanfaatkan materi strukturnya apa aja sih? Yang pertama itu materi link list. Link list itu buat apa? Itu buat menyimpan dan mengelola data dan absensi siswa, CRUD. Yang kedua itu queue untuk menampilkan absensi siswa first in first out, dan yang ketiga itu tree untuk menampilkan kehadiran atau absensi siswa berdasarkan materi atau mata pelajaran. Cara kerja programnya itu yang pertama, pengelolaan siswa. Pengguna atau user dapat menambah, melihat, mengedit, atau menghapus data siswa. Data siswa akan disimpan dan dikelola menggunakan link list. Yang kedua itu proses absensi. Absensi dilakukan berdasarkan mata pelajaran yang dipilih. Data absensi disimpan dalam struktur queue untuk menjamin urutan dan catatan kehadiran. Yang ketiga itu untuk penyimpanan absensi. Setelah absensi selesai, data dipindahkan ke struktur tree berdasarkan nama mata pelajaran untuk mempermudah penyimpanan dan pengelolaan. Dan yang keempat itu mereka kehadiran. Pengguna dapat melihat data absensi berdasarkan urutan waktu atau dan juga berdasarkan mata pelajaran. Nah, untuk selanjutnya ini ada penjelasan kode dan juga data program. Nah, mungkin saya akan menjelaskan program. Nah, yang pertama, mungkin kita tidak lupa tentang include ya. Jadi kita include yang atas seperti stdio.h itu bawaan C atau stdlib untuk menyediakan fungsi alokasi memori seperti malloc dan free serta kontrol proses. Nah, untuk string sendiri ini kita include itu untuk mendukung manipulasi string seperti strcopy dan strlen. Ya, sementara temp.h digunakan untuk menangani operasi terkait waktu. Jadi proses ini memanfaatkan preprosesor direktif untuk menentukan perintah, yaitu memberikan layar berdasarkan sistem operasi. Jadi ini di sini ada if devin 32 dan jika ini jika if devin 32 dia menginput windows.h, setelah itu devin clear cls. Jika else atau tidak maka dia menginput unistd.h dan devin clear clear ini. Jadi ini sebenarnya uh, untuk atas ini pada Windows ini untuk sistem seperti Windows kita membuat mendefinisikan supaya menggunakan CLS, sedangkan untuk Unix atau Linux ataupun bahkan macOS digunakan clear ya. Jadi ini berbeda CLS dan clear. Maka dari itu kita mendefinisikan menggunakan kondisi if. Nah, itu next ke struktur ya. Jadi di sini kita menempatkan sebenarnya di sini ada 4 struktur, tetapi untuk tree nanti dibahas yang di bawah. Nah, jadi dari kita fokus ke yang pertama yaitu struct siswa. Nah, jadi di siswa ini kita membutuhkan yang namanya ID, nama, dan ini struktur siswa karena dia berbentuk linked list. Jadi ada pointer next. Lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini ada struktur untuk linked list, akan tetapi yang di atas tadi siswa dan yang di bawah ini adalah materi. Jadi untuk materi ini kita memerlukan
nama materi, batas waktu, dan ini struct materi untuk menyimpan karena dia linked list pointer next. Nah, untuk yang struct ketiga yaitu queue ya. Jadi di sini menggunakan untuk mencatat absensi siswa. Jadi queue ini kan mempresentasikan oleh struct queue yang memiliki beberapa elemen yaitu integer front dan integer real. Jadi ini penerapan queue. Nah, di sini kita membutuhkan ID untuk ID siswa, yaitu nama dan eh, karakter status ya. Jadi di sini untuk absensi yaitu kita memerlukan status seperti hadir, sakit ataupun alpha ya atau tidak hadir. Nah, selanjutnya fungsi untuk membersihkan layar. Jadi kita memerlukan clear clear screen ya untuk sistem clear ini untuk membersihkan layar. Jadi misal kita panggil ini otomatis layarnya akan bersih atau clear mulai dari ulang seperti CLS. Nah, selanjutnya itu fungsi cek ID siswa. Nah, jadi di sini fungsi ini untuk memeriksa apakah ID tertentu sudah ada dalam linked list siswa. Jadi fungsinya menggunakan pointer current untuk melakukan transversal mulai dari node pertama head siswa hingga akhir linked list. Nah, jika ID ditemukan, fungsi mengembalikan nilai 1. Nah, jika transversal selesai tanpa menemukan ID, fungsi mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa ID tersebut belum ada. Next adalah fungsi tambah siswa manual. Jadi fungsi tambah siswa manual ini kita untuk menambahkan data siswa baru ke link list secara manual. Ya. Jadi fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah ID siswa yang ingin ditambahkan sudah ada dengan memanggil fungsi cek ID siswa yang sudah kita fungsi di atas tadi. Nah, jika ID sudah ada, proses penambahan dibatalkan dengan menampilkan pesan. Nah, jika ID belum ada, node baru dialokasikan menggunakan malloc, kemudian diisi dengan ID dan nama siswa. Jadi node baru ini kemudian disisipkan ke link list sesuai urutan ID, baik sebagai node pertama jika kosong atau ID lebih kecil dari node pertama atau di tempat yang sesuai dalam list. Selanjutnya fungsi ini kita fungsi inisialisasi data secara manual ya, berhubung data kita dari awal, maksud saya mulai dari awal atau kosong. Nah, seharusnya siswa sudah ada datanya. Jadi di sini kita menginisialisasi data siswa secara manual ya. Jadi fungsi ini hanya untuk mengisi data siswa awal secara otomatis kalau fungsi ini dipanggil dalam linked list. Selanjutnya next, selanjutnya tambah siswa. Jadi di fungsi tambah siswa ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data siswa baru ke dalam linked list. Jadi pertama fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan ID siswa. Setelah itu ID diperiksa dengan fungsi cek ID siswa tadi. Jadi untuk memastikan bahwa ID tersebut belum ada dalam linked list. Nah, jika ID ditemukan, proses penambahan akan dibatalkan tentunya. Dan node yang dialokasikan akan dibebaskan. Jika ID belum ada, jadi fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan dari nama siswa, yang kemudian disimpan ke node baru, yaitu node baru yang dimasukkan ke link list sesuai urutan ID. Baik sebagai node utama jika list kosong atau ID lebih kecil maupun di posisi yang sesuai di antara node lainnya. Selanjutnya ada fungsi tampilkan siswa. Jadi fungsi ini bertugas untuk menampilkan seluruh data siswa yang tersimpan dalam link list. Fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah link list kosong. Jika kosong, pesan data siswa kosong ini akan ditampilkan. Nah, jika tidak, fungsi melakukan transversal dari node pertama, head siswa ini, hingga node terakhir. Jadi menampilkan ID dan nama setiap siswa dalam format tabel. Jadi fungsi ini membantu pengguna untuk melihat seluruh data siswa yang tersimpan secara rapi dan terurut. Mungkin next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya terdapat fungsi edit siswa yang memungkinkan pengguna untuk mengubah nama siswa berdasarkan ID. Fungsi pertama-tama meminta input ID siswa yang ingin diubah, kemudian melakukan transversal melalui link list mulai dari node pertama head siswa. Jika ID yang dimasukkan
cocok dengan ID salah satu node, pengguna diminta memasukkan nama baru untuk siswa tersebut. Nama yang baru akan menggantikan nama sebelumnya dalam node. Setelah itu, pesan berhasillah ditampilkan dan fungsi berhenti. Jika ID tidak ditemukan hingga transfer selesai, pesan siswa dengan ID tidak ditemukan di tampilan. Untuk selanjutnya, terdapat fungsi hapus siswa digunakan untuk menghapus data siswa dari link list berdasarkan ID. Fungsi ini meminta input ID siswa yang akan dihapus, lalu melakukan transversal pada link list. Jika ID yang dimasukkan cocok dengan ID suatu node, node tersebut akan dihapus. Jika node yang akan dihapus adalah node pertama, pointer head siswa akan diperbarui untuk menunjuk ke node berikutnya. Jika node berada di tengah atau akhir, pointer node sebelumnya ref akan dihubungkan langsung ke node setelah node yang dihapus. Memori untuk node yang dihapus dibebaskan menggunakan free, dan pesan keberhasilan ditampilkan jika ID tidak ditemukan setelah transversal. Pesan siswa dengan ID tidak ditemukan akan ditampilkan. Baik, untuk selanjutnya ada struktur tree node digunakan untuk menyimpan data absensi siswa berdasarkan materi pembelajaran dalam bentuk pohon biner. Setiap node memiliki elemen nama materi. Untuk menyimpan nama materi pelajaran, pointer left dan right untuk menunjukkan ke node kiri dan kanan, serta queue absensi yang berisi data absensi siswa terkait. Pointer global root diinisialisasikan sebagai null karena tree awalnya kosong. Juga ada fungsi buat node tree, bertugas membuat node baru untuk tree. Node baru dialokasikan dengan menggunakan malloc. Nama materi disalin ke elemen nama materi, pointer kiri dan kanan diatur ke null, dan queue absensi dalam node diinisialisasi dengan front sama dengan min 1 dan rear sama dengan min 1 menandakan queue kosong. Terdapat fungsi tambah ke tree digunakan untuk menambahkan node baru ke tree berdasarkan nama materi. Jika tree kosong, node baru akan menjadi akar. Jika nama materi lebih kecil dari node saat ini, fungsi menambahkan node ke pohon kiri, sedangkan jika lebih besar, node dimasukkan sub pohon kanan. Dari data absensi siswa, dari parameter Q, absensi juga disalin ke node yang baru ditambahkan. Terus ada Selanjutnya fungsi ada tampilkan tree. tampilkan tree. Oke. Lalu di sini fungsi tampilkan tree itu sebenarnya berfungsi untuk menampilkan data absensi dalam tree itu sendiri menggunakan in order transversal. Nah, fungsi ini tuh menampilkan nama materi dulu. Lalu selanjutnya mencetak ID siswa, nama siswa, lalu status kehadiran ke dalam tabel. Nah, dengan transversal in order, data materi akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan alfabet mulai dari A ke Z gitu. Lalu eh, selanjutnya ada fungsi tambah materi dan kelola absensi tree. Nah, seperti biasa di awal ada malloc materi itu untuk menginisialisasikan eh, materi itu sendiri. Lalu fungsi ini sebenarnya bertujuan untuk menambahkan data materi pelajaran ke dalam sebuah struktur data linked list, kemudian diproses menjadi queue yang dimana absensi siswa dan untuk materi tersebut itu diurutkan menggunakan queue itu sendiri. Lalu menyimpan data absensi dalam struktur data tree. Lalu selanjutnya pengguna akan diminta untuk memilih salah satu dari 6 mata pelajaran. Di situ ada sistem operasi, struktur data, metode numerik, basis data lanjut, statistik komputasi, pemrograman lanjut. Nah, di sini dari data mata pelajaran yang dipilih atau new materi itu akan ditambahkan ke dalam link list head materi. Jika tidak ada siswa yang terdaftar, maka proses akan dihentikan. Jadi di sini head siswa sama dengan 0,
itu maka akan terdapat pesan ya, tidak ada data siswa untuk melakukan absensi. Lalu selanjutnya queue akan di-reset untuk menyimpan data absensi sementara dan kemudian fungsi akan mencari eh, link list siswa untuk mencatat absensi tiap siswa yang input validasinya kehadiran, hadir, tidak hadir, atau sakit. Nah, jika queue penuh, proses berhenti dengan pesan peringatan juga. Setelah semua absensi dicatat, data absensi bersama nama materi dimasukkan ke dalam tree menggunakan tambah ke tree. Lalu fungsi selanjutnya ada fungsi tampilkan kehadiran. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data absensi yang tersimpan dalam struktur queue itu sendiri tadi. Jadi fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah queue itu kosong dengan queue front. Eh, Lalu jika queue kosong, fungsi menampilkan pesan dan langsung mengakhiri eksekusinya. Lalu jika queue tidak kosong, maka itu akan langsung terprint ID, nama, dan kehadirannya. Mungkin bisa di-scroll, Mas. Nah, di situ tadi apabila ada datanya, maka yang dijalankan data kehadiran berdasarkan mata pelajaran itu tadi. Lalu ada fungsi tampilkan berdasarkan materi ini, maaf, lanjut ke mainnya ya. Lanjut ke main, ini di mana kontrol dari program absensi sekolah itu sendiri. Jadi di sini data siswa akan dijalankan dengan inisialisasi data siswa, lalu user akan diberikan pilihan untuk memilih di mana ada pilihan kelola data siswa, kelola absensi sekolah, kelola absensi kehadiran, lalu menampilkan kehadiran berdasarkan materi. Lalu di kelola data siswa ini pengguna diarahkan ke submenu mengelola data siswa. Jadi di mana CRUD akan dijalankan yaitu untuk menambah, menampilkan, mengedit, menghapus data siswa. Atau bisa juga kembali ke menu utama. Jadi di sini ada kelola absensi sekolah juga untuk memanggil tambah materi dan kelola absensi dari TRI untuk mencatat absensi siswa dan mengaitkannya dengan materi yang dipilih. Lalu yang ketiga ada menampilkan absensi kehadiran. Fungsi tampilkan kehadiran digunakan untuk menampilkan absensi siswa berdasarkan urutan pencatatan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi di function tampilkan kehadiran. Lalu yang keempat ada menampilkan kehadiran berdasarkan materi. Di sini untuk memanggil function tampilkan kehadiran berdasarkan materi. Lalu yang kelima ada keluar dari program. Nah, di sini program tetap bisa dijalankan selama user tidak memasukkan angka 5. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjalankan demo programnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini terdapat 5 menu untuk program absensi sekolah, yaitu kelola data siswa, kelola absensi sekolah, yang ketiga yaitu menampilkan absensi kehadiran, yang keempat menampilkan kehadiran berdasarkan mata pelajaran, dan yang kelima yaitu keluar. Sebelum itu, kita akan mencoba untuk menginputkan angka selain dari menu ini, misalnya 6, maka yang tampil adalah pilihan tidak valid. Nah, kita coba masuk untuk ke menu yang pertama, kelola data siswa.
Nah, di sini terdapat 5 submenu yaitu tambah data siswa, tampilkan data, edit data, hapus data, dan kembali ke menu utama. Kita coba untuk menampilkan data terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang sudah dideklarasikan pada kodenya yaitu terdapat 10 data siswa yang terdiri dari ID dan nama siswa. Sekarang kita coba untuk menambahkan data siswa. Kita pilih menu 1. Nah, kita coba masukkan ID yang sudah ada, misalnya 1. Nah, maka akan tampil output ID 1 sudah ada, data tidak ditambahkan. Jadi tidak bisa ditambahkan ya. Kita coba dengan ID 11, nama Wahyu Akbar. Nah, di sini terdapat output data siswa berhasil ditambahkan. Saya coba tampilkan kembali datanya. Nah, di sini sudah ditambahkan ya ke dalam datanya yang ke-11 yaitu Wahyu Akbar. Kita coba edit ID 1 bernama Arif Nur. Kita tampilkan kembali. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi Arif Nur. Lalu kita coba hapus data. Kita hapus ID 11. Kita cek kembali. Nah, di sini ID dengan nomor 11 sudah terhapus. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini kita coba masuk ke menu 3 dan 4 terlebih dahulu. Nah, karena ini belum terdapat absensi, maka antrian kehadiran kosong. Dan juga untuk menampilkan kehadiran berdasarkan mata pelajaran ini juga masih kosong ya, karena belum terdapat absensi. Kita masuk ke menu absensi terlebih dahulu. Yang kedua, kita masukkan mata pelajarannya, misalnya sistem operasi. Nah, di sini terdapat pilihan hadir H, tidak hadir alfa, dan juga sakit S. Misalnya kita menginputkan dengan selain HAS, maka akan terjadi output input tidak valid, masukkan hanya HAS. Misalnya kita masukkan hadir, hadir, sakit. Kita coba tampilkan 3. Nah, ini sudah sesuai dengan yang saya inputkan tadi ya. Kita coba menu keempat berdasarkan mata pelajaran. Nah, ini untuk mata pelajaran sistem operasi sudah masuk ke tree-nya. Kita coba untuk kelola absensi lagi untuk mata pelajaran lain, misalnya struktur data. Kita masukkan SSS. Nah, ini untuk mata pelajaran struktur data. Kita lihat menu keempat. Nah, ini sudah terdapat 2 absensi kehadiran untuk mata pelajaran sistem operasi dan juga struktur data. Lalu kita untuk keluar dari menu program kita bisa menginputkan 5 untuk keluar. Nah, di sini terdapat output. Terima kasih telah menggunakan program absensi sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini Mas, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.